sesama teman Kristen masalah Trinitas. Nah, Trinitas, tiba-tiba ngobrol masalah Trinitas ini, teman saya bilang, kok saya ragu ya? Kata dia gitu. Kenapa saya bisa ragu ya? Saya juga ikut ragu gitu loh. Itu Yesus berdoa kepada siapa? Kalau nggak kepada Tuhannya. Yesus itu hanya seorang hamba yang mempertuhankannya. Itu ada zaman-zaman Paulus. Kenapa dipertuhankan? Sebagian orang Kristen mengatakan dituhankan karena dia lahir tanpa seorang bapa dan bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini kita masih diskusi lagi sama dia nih. Pembenci Islam, bahkan benci banget. Nah, saya benci banget Islam loh, men. Kenapa sih bisa masuk Islam? Apa sebabnya, alasannya apa, kata dia. Nah, saya jawab begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Saya Geli Darwin Dauruk, Kristennya dulu namanya. Setelah Islam, nama saya ganti menjadi Ahmad Darwin. Dulu agamanya Kristen Katolik apa? Dulu agama saya Kristen Protestan, gereja di HKBP. Di mana, Pak? Saya tinggal di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Kapan sadatnya dan di mana? 2019 di Mualaf Center Indonesia. Dibimbing oleh siapa waktu itu? Dibimbing oleh salah satu orang MCI yang bernama Koseno. Kegiatan saat ini? Kegiatan saat ini saya di rumah saja bersama istri dan anak. Apa yang mendorong Bang Ahmad ini untuk memutuskan memeluk agama Islam? Dulu kalau dibilang dapat hidayah tiba-tiba nggak ada ya. Jadi qadarullah, mungkin Allah ngasih saya itu masuk Islamnya dengan belajar. Nah, saya belajar dulu Islam, belajar sambil nge-grab, tapi sambil bawa kitab Al-Quran tapi terjemahan, dan bawa kitab-kitab kayak kitab hadis itu sering saya bawa di buku, di mobil, jok mobil. Itu saya masih Kristen, tapi sudah saya pelajarin Islam. Nah, sambil belajar, qadarullah saya dapatnya itu sekitar setahun. Selama setahun saya belajar Islam, baru saya memutuskan untuk syahadat. Apa yang membuat Bang Ahmad ini kok bisa bawa Al-Quran, bawa buku-buku atau hadis di dalam mobil itu, ada apa sebabnya? Nah, saya ingin memahami betul lebih dalam tentang Islam. Kenapa hati saya bisa terdorong ke Islam? Dan saya ingin memantapkan diri melalui Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitabnya Islam, kitab seluruh umat manusia. Biar saya lebih yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Islam itu memang agama yang benar, yang hak, gitu. Waktu apa namanya, ketika agama yang dulu beribadah di gereja mungkin ya, itu dapat maklumat atau dapat informasi bahwa Islam itu agama yang benar itu dari mana gitu? Oh, sebenarnya dari agamaku sebelum dulu seperti Kristen itu tidak ada maklumat, tidak ada pernah mengatakan Islam itu agama yang benar. Cuma ya itulah hidayah Allah, qadarullah Allah menunjukkan, ya mungkin Allah menunjukkan saya masuk Islam itu melalui belajar, ingin tahu. Cuma ditanam diri saya dulu, saya menanamkan diri, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, dan agama lainnya. Kenapa semua ini beranggapan paling benar dan merasakan dia agama paling benar? Saya tanda tanya, pasti di antara mereka ini ada yang paling benar dan ada yang salah. Nggak mungkin semua benar. Karena ketuhanan saya sudah berbeda. Tuhan yang disembah sudah berbeda, nabinya sudah berbeda, pasti ada yang benar. Nah, itulah saya mendorong saya makin yakin untuk belajar Al-Quran dan hadis-hadis. Sebelumnya dapat ini nggak dapat verifikasi terhadap agama Islam?
Kalau tentang negatif tentang Islam banyak, dan bahkan saya salah satu bisa dibilang sangat benci Islam. Saya dulu punya adik mama juga mualaf, bahkan jauh masih saya sebelum sekitar saya SMP, bahkan bisa dibilang 15 tahun yang lalu tante saya udah mualaf. Bahkan saya membenci dia karena dia bercadar, jilbab panjang. Pokoknya saya melihat orang bercadar, pakai orang peci, pakai imamah putih, itu bagi saya itu mereka itu orang orang ibaratnya kamuflase. Hanya tampang doang, padahal mereka itu sebenarnya jahat, bagi saya itu orang jahat. Gitu. Terus bagaimana Bang Ahmad tuh mempelajari agama Islam dan apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses belajar? Mempelajari Islam itu tadi saya belajar otodidak, bener-bener otodidak, sampai saya itu masalah fikih sholat aja otodidak, sampai fikih masalah toharo aja otodidak, sampai saya itu baru masuk Islam sebulan 2 bulan saya udah memahami istilahnya fikih 4 mazhab, karena saya sudah belajar dulu gitu loh. Dan tuh tantangannya sih belajar Islam itu tadi, tantangan di keluarga terutama, karena saya belajar itu sembunyi-sembunyi, bener-bener nge-grab di jalan, istirahat, baca Quran sambil terjemahan, baca kitab hadis-hadis gitu, baca pemahaman para ulama, biar memantapkan saya untuk masuk Islam gitu loh. Nah, sebenarnya tuh jalan-jalan benar tadi yang gue bilang tadi, pertama, kita di Indonesia itu banyak agama, masing-masing agama menyatakan bahwa dia agama yang paling benar, sehingga saya menyatakan berarti di antara agama-agama tersebut pasti ada yang benar, ada yang salah. Nah, kedua, apa yang membuat saya condong lagi mencari tahu tentang Islam ini supaya saya ingin masuk Islam, saya pernah diskusi sebenarnya ya, bukan diskusi sih, ya ngobrol biasa sesama teman Kristen masalah Trinitas. Nah, Trinitas, tiba-tiba ngobrol masalah Trinitas ini, teman saya bilang, kok saya ragu ya, kata dia gitu. Kenapa saya bisa ragu ya? Saya juga ikut ragu gitu loh. Iya, kok bisa ya? Tuhan itu ada 3, Allah, Bapa, Roh Kudus. Sementara di Alkitab itu menyatakan, di ulangan berapa gitu, bahwa mengatakan Allah itu Esa, tunggal. Gitu. Dan itu saya makin memantapkan diri, kok bisa Tuhan ini 3, sementara di Islam itu 1. Nah, di agama saya sebelumnya, ibadah seminggu sekali, tidak ada masalahnya, ke gereja itu nggak seperti Islam, benar-benar tutup aurat. Jadi saya benar-benar ragu, kok bisa sih agama ke rumah Tuhan itu benar-benar tidak ada adab, tidak berbusana nutup aurat gitu loh. Sementara di Islam itu wajib berjilbab panjang, wajib berwudu, jadi itu lebih meyakinkan saya lagi bahwa Islam itu sebenarnya agama yang benar. Cuma saya terus belajar selama setahun saya belajar memantapkan diri, udah Islam itu agama yang benar, yang hak, yang benar-benar yang diridhoi Allah, seperti Allah mengatakan sesungguhnya Islam agama yang diridhoi. Terus gimana nasib teman yang diskusi tadi? Nah, nasib dia itu malah sebenarnya jadi nggak masuk Islam juga, dia nggak masuk Islam, cuma dia belum pernah bilang ragu juga saya, tapi nggak masuk Islam ya, mungkin Allah udah ngasih hidayah, cuma dia nggak mengambil hidayahnya mungkin. Bahwa Islam itu memang mentauhidkan Allah, dan setiap Islam dijamin masuk surga, kata Rasulullah SAW. Setiap hambaku pasti masuk surga katanya. Sementara untuk di agama sebelum saya, jaminannya itu sebenarnya jaminan bukan jaminan dari nabinya, tapi dari Paulusnya sebenarnya kata-kata itu. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan umat Kristen akan masuk surga, karena memang ada Kristen dari dulu, adanya Muslim. Sementara Nabi Muhammad mengatakan Islam itu setiap umatku akan masuk surga, walaupun imannya sebiji jahroh, walaupun yang terakhir dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beramal buruk dulu, tapi terakhir meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, itu salah satu yang meyakinkan saya bahwa saya sangat antusias, sangat yakin bahwa Islam itu agama yang benar dan hak. Dan
apa tadi yang memotivasi meyakinkan saya lagi ya, yang sangat meyakinkan lagi itu tadi, ya Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap umatmu akan masuk surga, dan di agama saya sebelumnya itu tidak ada kata-kata setiap umat Kristen akan masuk surga. Pengikutnya ya masuk surga, pengikutnya Isa Al-Masih atau Yesus. Sementara pengikut yang sejati sekarang Nabi Isa itu nggak ada, semua sudah dirombak, kitab-kitabnya sudah dirubah semua, sudah tidak ada pengikutnya. Itu yang ada kutipan tulisan dari Paulus gitu. Bagaimana keluarga dan teman-teman atau lingkungan merespon keputusan Pak Ahmad ketika bisa menjadi seorang muslim? Awalnya saya sih diam-diam. Saya masuk Islam itu diam-diam, karena saya dari awalnya belajar itu diam-diam, terus masuk Islam diam-diam. Tapi lama-kelamaan ketahuan, karena saya pernah ketahuan keluar subuh, dan saya setiap diajak ibadah minggu ke gereja selalu saya punya alasan. Lama-lama mungkin ibu saya curiga, akhirnya waktu subuh saya keluar diikutin, kemana nih si Darwin ini gitu loh. Akhirnya ketahuan juga, ketahuan saya menuju masjid. Pulangnya itu benar-benar terjadi, ibaratnya bener-bener yang tak diinginkan lah, kata-kata nggak sopan, ya suara-suara keras, maki-makian. Ya, tapi saya udah yakin, dan saya selalu mengatakan bagaimanapun dia orang tua saya. Bagaimanapun kalau Islam mengajarkan orang tua tetap orang tua, tetaplah berbakti, kecuali mereka mengajak kepada untuk kembali ke agama sebelumnya atau berbuat buruk, kita nggak boleh ikutin. Tapi kalau untuk menghormatin, insya Allah saya tetap menghormati orang tua saya, walaupun dia maki-maki saya, caci maki saya, kata-kata kotor, saya nggak ada ngelawan, cuma saya bilang, "Ma, saya sudah Islam, tapi bagaimanapun mama tetap ibu saya, mama saya, dan bapak-bapak saya. Kalau mama memang marah, merasa benci mas saya terhadap masuk Islam, ya nggak apa-apa, saya pergi dari rumah ini. Apalagi kan bapak saya tipenya temperamental, saya takut kalau nanti bener-bener saya bertahan di situ, dia punya yang namanya penyakit khusus yang bisa kalau dia marah tuh, ya bisa dibilang lewat lah kalau dalam bahasa ininya." Saya mengalah, yaudahlah, baik gini mak, mending saya pergi aja dari rumah, daripada mama ribet gini mulu, cekcok gini mulu, malu sama tetangga, dan mama benar-benar kata kasar mulu. Udah saya pergi dulu. Nah, saya pergi dulu itu sekitar berapa lama saya pergi, terus saya balik lagi. Saya ingat dulu ada kata-kata teman muslim juga, bahkan seorang ustadz, coba datangin dulu orang tua lagi. Kalau memang masih diusir, nggak diterima juga, ya sudah. Yang penting kita berusaha untuk menjalin silaturahim. Saya datangi lagi orang tua saya, tetap mereka nggak terima, bahkan diancam segala macam, dihapus kakak segala macam. Ya sudahlah, berarti memang ini udah jalannya. Toh orang tua mereka nggak menerima, keluarga nggak menerima, ya sudah, daripada mudarat banyak, keributan terjadi, dosa makin banyak. Namanya saya juga manusia, kalau dikati maki-maki, dihina agama, kan saya bisa emosi juga. Saya menghindari itu, yaudah saya pergi aja. Qadarullah saya pergi. Itu hari saya pergi, ada seorang, Masya Allah, dibilang orang baik ya, udah Allah tentukan jalannya, saya diterima di rumah dia, bahkan saya dikasih kerjaan. Masya Allah. Gimana prosesnya? Bisa diceritain? Nah, waktu saya pergi, saya tuh sama sekali tidak bawa apa-apa ya. Tidak ada bawa baju, nggak ada persiapan. Pokoknya saya malam tuh nggak ada persiapan, siap-siap bawa rumah, siap-siap bawa pakaian, bawa duit. Itu nggak ada persiapan sama sekali. Bener-bener mualaf, udah konsekuensinya apapun terjadi, saya terima. Habis itu sih saya di rumah orang Betawi ini, yaudah Darwin, kamu sini aja. Kebetulan dia orang Betawi, kamu di sini aja tinggal. Nanti masalah kerjaan ada,
itu ada mobil, kamu narik aja lagi, narik online, gitu ya. Oke Beh, terima kasih Beh. Oke, akhirnya saya tinggal di rumah orang Betawi nih, dan saya sekalian menjadi seorang driver online, memakai mobil beliau, gitu loh. Percaya berarti sama Abang? Hah? Percaya? Percaya dia sama saya, percaya. Terus dengan orang tua sekarang gimana kemudian? Dengan orang tua untuk saat ini jauh sih dari harapan ya, jauh. Cuma saya yakin suatu saat orang tua saya akan menerima saya. Soal saya belajar daripada adik mama saya. Adik mama saya juga mualaf, sekitar 10 tahun lebih baru diterima di keluarga besar. Salah satunya saya yang menerima. Gitu. Dan saya yakin pasti diterima saya suatu saat. Tapi qadarullah, saya sama adik saya punya adik 3, perempuan 2, laki 1, baik-baik saja. Kadang saling telepon, saling komunikasi, saling chatting. Kadang kalau diminta ketemu, bang ketemu bang gini-gini, masih mau adik saya. Cuma untuk orang tua, kedua orang tua saya, sampai sekarang saya bisa dibilang nggak dianggap anak, bahkan dianggap mati kali. Tetap doain ya? Iya, tetap saya doain orang tua saya agar, karena di Islam bagaimanapun hanya doa hidayah kepada orang tua. Doa yang lain saya nggak boleh. Hanya doa, saya hanya mendoakan ya Allah berikanlah hidayah agar orang tua saya kalau bisa menjadi muslim. Sebenarnya dalam Islam saya sangat tenang. Dibilang tenang sih bahagia banget. Karena seperti ibadah kayak sholat 5 waktu. Karena saya menganggap sholat 5 waktu itu bukan hanya kewajiban, bahkan lebih dari itu, kebutuhan. Itu buat saya tenang. Kalau kita menganggap sholat hanya kewajiban, sholat udah kelar pulang, ngapain orang wajib kelar. Tapi saya menganggap sholat itu adalah kebutuhan. Jadi saya setiap sholat itu ya tenang, benar-benar khusyuk. Dan di suatu momen saya pernah mengalami di sholat subuh, sering itu. Sekitar sebulan full saya mengalami setiap sholat subuh saya nangis. Benar-benar nangis, ya nggak tahu nangisnya kenapa. Mungkin tersentuh hati saya, gitu kan. Untuk dibilang bahagia, senang, sangat senang banget. Sangat senang banget saya setelah menjadi Islam. Kayaknya tidak ada beban, tidak ada beban, gua harus punya duit banyak, gua harus beli mobil, saya harus beli rumah, saya harus beli ini segala macam. Nggak ada. Saya hanya pikiran 4 bulan lu kamu ditiup, udah ditetapkan takdirmu, rezekimu, nggak bakal ketukar. Bahkan sebelum mati 1 menit, sedetik sebelum meninggal, Allah sudah kasih semua rezeki baru kamu meninggal. Jadi saya benar-benar tuh nggak mikirin dunia banget gitu bang. Nggak ada kepikiran saya harus punya ini, punya itu, nggak ada. Ya saya jalin aja, ya saya tawakal kerja, kalau Allah kasih rezeki banyak, alhamdulillah. Nggak kasih, ya sudah secukupnya. Jadi benar-benar nggak ada dunia di hati saya, benar-benar plus akhirat sudah. Mau bagaimana jalan saya, mau saya nggak makan tetap tenang. Saya pernah setelah saya mualaf ini, setelah saya masuk Islam sekitar 1-2 tahun yang lalu, saya sering bertemu dengan teman-teman saya non-muslim. Bahkan diskusi, bahkan pernah sampai berdebat. Mereka sendiri yang ngajak ketemu. Win, kamu kenapa sih bisa masuk Islam? Gini. Ayo ketemu yuk, ngobrol yuk. Itu sering. Bisa dibilang dalam setahun itu saya hampir seminggu sekali tuh ketemu teman, tapi mereka yang mengajak ketemu. Nah, suatu hari saya ketemu sama teman saya, bener sahabat deket, ya bisa dibilang karib banget sama dia. Ketemu di suatu tempat makan, dia ngajak ketemu. Win, aku bertanya-tanya lah, kamu itu kan dulu sangat taat ke gereja, ibadah, bahkan kamu itu pembenci Islam, bahkan benci banget. Saya benci banget Islam dulu, men. Kenapa sih bisa masuk Islam? Apa sebabnya, alasannya apa, kata dia. Nah, saya jawab begini, sebenarnya bukan kemauan saya masuk Islam, karena yang punya hati bukan saya,
Yang punya hati Tuhan, Sang Pencipta. Dia menggerakkan hati saya untuk masuk Islam. Terus saya belajar Islam. Kalau saya sendiri pribadi itu masuk Islam, nggak ada. Itu hidayah, petunjuk dari Allah, mendorong saya untuk masuk Islam, saya ambil, saya pelajari Islam. Nah, sebabnya itu dari Allah. Terus alasan kamu masuk Islam kenapa? Katanya, alasan masuk Islam. Maaf, 1000 maaf. Saya bukan mau menghina Kristen ya, sebelumnya bukan. Maaf sebelumnya. Karena menurut saya, di agama sebelum saya itu, maaf lagi saya bilang maaf, kita nggak mau berteman, kita jadi rusak gara-gara ini ya. Saya nggak yakin dengan ketuhanan Yesus, sangat nggak yakin. Secara logika saya nggak nyambung. Seorang Tuhan diperanak dan beranak. Padahal di kitab kitab Perjanjian Lama udah jelas Tuhan itu Esa tunggal. Kenapa di kitab Perjanjian Baru sekarang ini, bahkan di Yohanes 1 dikatakan, ini saya debat langsung sama dia loh, ngobrol, tapi saya sebelumnya ngomongnya maaf ya, saya bukan mau menjelek-jelekan. Coba baca di Yohanes 1, Isa mengatakan, aku adalah Tuhan dan Guru. Padahal itu Tuhan, kok kenapa sekarang di ayat jadi dirubah Tuhan? Kamu baca kitab sebelumnya, pasti itu katanya Tuhan, bukan Tuhan. Nah, kedua, dan sebelum Nabi Isa, pasti ada namanya Wahyu, ya kan? Tidak pernah dikatakan Nabi Isa itu akan lahir seorang Tuhan. Selalu dikatakan akan lahir seorang Rasul atau Nabi dari Bani Israel. Itu bahkan di Alkitab ada. Tidak pernah dikatakan akan lahir seorang Tuhan. Kita gituin. Coba kamu renungkan, coba kamu pikirin dah. Ini maaf sebelumnya, kita ini diskusi ya, kita bukan mau ribut, saya gitu sama dia. Kita ini bukan mau ribut, karena kami bertanya, saya jawab. Cuma, inilah pemahaman saya, pemikiran saya terhadap agama saya sebelumnya. Coba kamu pikirin lagi. Coba kamu renungkan lagi, masa seorang Tuhan disalib, dimatiin? Saya gituin sama dia. Mungkin seorang Tuhan dimatiin. Kedua, waktu Yesus, menurut Kristen, Yesus itu Tuhan, berdoa di gurun, mungkin kita umat Kristen dulu paham banget, waktu doanya Yesus apa? Ya Bapa, ya Tuhanku. Itu Yesus berdoa kepada siapa? Kalau nggak kepada Tuhannya. Yesus itu hanya seorang hamba yang mempertuhankannya. Itu ada zaman-zaman Paulus. Kenapa dipertuhankan? Sebagian orang Kristen mengatakan dituhankan karena dia lahir tanpa seorang bapa dan bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini kita masih diskusi lagi sama dia nih, bisa menghidupkan orang mati. Nah, terus lahir tanpa seorang bapa, bisa menghidupkan orang mati. Nah, terus saya bilang ke dia, coba Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Kalau pakai logika dia lebih Tuhan daripada Isa. Saya gitu sama dia. Dia cengok, diam ya. Ya juga ya. Nabi Adam lebih Tuhan daripada Isa. Dari semua nabi tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau bicara Tuhan, bicara tanpa lahir, tanpa apa gitu. Terus menghidupkan orang. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan dicincang itu, dilebar-lebarin gunung-gunung, kembali lagi. Nabi Isa meninggal cuma diusap, utuh. Ini dicincang Nabi Ibrahim. Kalau masalah Tuhanan mana Nabi Ibrahim? Lebih Tuhan Nabi Ibrahim, saya gituin. Kenapa? Ya itulah karena pengaruh dari Paulus. Sebenarnya kalau kalian umat Kristen mempelajari dua kitab, saya yakin-yakinnya kalau kalian bertulus baca, nggak ada rasa takut ntar kalau gue masuk Islam dimusuhin. Yakin saya yakinnya kalian nggak percaya dengan isi Alkitab semua itu. Saya gitu sama dia. Ini kita masih diskusi ya. Aku bukan karena benci kamu juga karena benci aku. Kita karena sahabat, kamu bertanya, maka saya jawab. Gitu sama dia. Iya Win, nggak apa-apa Win. Aku hanya cari tahu doang. Kenapa kamu masuk Islam? Alasanmu apa? Ya itulah alasanku. Alasanku sangat jelas bahwa Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada saya gituin. Yang ada dia mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu dia. Terus sebenarnya kalau diskusi lagi sama orang teman-teman Muslim itu, non Muslim itu banyak banget. Tapi saya nggak pernah mempermasalahkan.
selagi mereka itu benar-benar ngajak diskusi ya, tidak memperolok-olok. Kalau memperolok juga saya kadang-kadang kalem, karena kalau kata seorang ustadz, kalau kita menanggapi seseorang ahli maksiat, kita harus santai. Kalau nggak santai, mudarat lebih banyak. Yang kayak gitu kita harus santai. Apalagi orang-orang muslim, mereka nggak tahu, ya wajar. Menurut saya, kayak di dunia maya ada hina-hinaan untuk muslim, saya sih wajar. Saya juga begitu dulu. Tapi kadurullah, biasanya pembenci Islam itu yang masuk Islam, seperti Umar bin Khattab. Saya yakin mereka tuh karena nggak tahu. Jadi saya nggak akan menanggapin mereka itu gimana-mana. Ya mereka mereka nggak tahu, mereka belum dapat hidayah gitu bang. Berapa kali sempat diskusi sama teman-teman? Banyak. Saya diskusi tuh dari teman-teman saya di gereja tuh banyak tuh, di HKBP. Bahkan saya kadang-kadang sekali ke GKI yang Cawang, HKBP Jatinegara. Kan karena abang bapak saya itu di HKBP Jatinegara tuh salah satu pengurus gereja. Jadi saya tuh lumayan terkenal lah di gereja itu. Lumayan terkenal, keluarga besar. Jadi teman-teman gereja itu banyak. Kadang kalau lagi telat nih di gereja nih, ayo ke GKI Cawang yuk. GKI biasanya kan orang Cina. Itu saya banyak ketemu mereka tuh sering diskusi tentang agama itu banyak. Tapi nggak ada saya yang sampai berdebat, berantem, bermusuhan tuh nggak ada. Karena selalu saya bilang maaf, saya bukan mau menghina, mencaci agama yang dulu. Cuma karena kamu bertanya, selalu saya bilang karena kamu bertanya, saya jelaskan. Karena saya nggak pernah bertanya dulu. Saya takut menyinggung. Gitu. Saya benar-benar takut menyinggung. Bagaimanapun lakum dinukum waliyadin gitu. Ada yang sampai pernah alot nggak sampai panjang gitu? Pernah saya. Alot panjang tuh pernah. Sampai ke masalah-masalah tadi, masalah riba, sampai masalah-masalah berjilbab, itu nyampe semua. Sampai ada kata-kata, kok Nabi Muhammad istrinya sekian-sekian gitu. Terus umatnya bolehnya cuma sekian. Itu sering sampai bertanya seperti itu, cuma saya tanggapin kalau orang dipakai gini, pakai dalil nggak ketemu. Ini harus pakai logika, harus pakai pendekatan. Kalau pakai dalil, ya ini memang percaya Al-Quran dan hadis gitu loh. Apa sih yang mereka permasalahkan gitu? Apa? Yang permasalahan di Islam itu sebenarnya salah satunya itu tadi, mereka itu nggak yakin Nabi Muhammad itu sebagai Nabi Rasul. Karena memang di Alkitab mereka nggak ada. Akan datang seorang Rasul bernama Nabi Muhammad, nggak ada memang. Cuma di mereka itu, setahu aku, di Alkitab akan datang setelah aku Roh Kudus. Setahu aku bahasanya Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus. Cuma saya pernah belajar dulu, kitab lama lah, Alkitab yang lama, di Bible, itu memang akan datang seorang Rasul dari keturunan Ibrahim, dari setelah Nabi Isa ya, setelah Yesus. Cuma saya lupa ingat namanya apa akan lahir gitu loh. Itu ingat saya tuh waktu zaman saya SD di kampung, itu masih ada kitabnya. Kata-katanya apa saya lupa, saya yakin banget itu menunjukkan Nabi Muhammad. Seperti disuratkan di Al-Quran akan datang seorang Rasul setelah bernama Ahmad. Nah itu hampir mirip kata-kata itu, cuma itu dihapus. Sekarang Roh Kudus diganti, gitu loh. Bagaimana pengalaman Bang Ahmad ya menjalin hubungan dengan sesama Muslim lainnya, dan bagaimana pengalaman Bang Ahmad itu menghadapi berbagai banyak perbedaan dalam Islam itu kan ada mazhab, ada khilafiyah dan sebagainya. Tentu kan mungkin kalau dalam agama abang sebelumnya ada Kristen, Protestan, Katolik. Nah, kalau dalam Islam kan ada organisasi aja banyak. Iya, benar sekali. Ya, ada Muhammadiyah, NU, ada Aswaja. Itu bagaimana menyikapinya itu? Nah, saya selalu menyikapinya dengan toleransi dulu sih. Nah, saya waktu saya mualaf, syahadat pertama, kan saya udah belajar dulu tuh. Belajar fikih 4 mazhab. Nah, ternyata di fikih 4 mazhab itu banyak banget perbedaan antar ulama. Bahkan antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik berbeda 14.000 atau 1.400 fikih. Itu ulama apalagi kita. Jadi saya beranggapan, oh sebenarnya ini bedanya di furu, bukan di usul. Furu itu cabang. Contoh, satu kunut subuh, satu enggak. Satu basmalah jahar, satu sir. Ya ini sebenarnya sama-sama pakai dalil.
Yang salah itu menurut saya, yang satu sholat subuh 2 rakaat, yang satu 3 rakaat. Menurut saya ini bukan difuru lagi, diusul. Ini harus dibubarkan agama seperti ini gitu lah. Nah tapi karena perbedaan kita masih difuru, kayak di masjid sebelah satu kunut subuh, di masjid sebelah nggak kunut subuh. Saya kan pernah keluar kota ada masjidnya yang satu basmalah jar, bismillahnya jahar, yang satu sir, yang satu tanpa basmalah. Saya menganggapnya, saya cari informasi. Oh iya, sebenarnya dalilnya ini ada. Cuma kadang-kadang kalau kita orang awam menganggapnya, wah itu sesat. Kan mereka nggak belajar. Nah, kayak di Imam Syafi'i, bermadzhab Imam Syafi'i, basmalahnya jahar, pakai kunut subuh. Iya mereka sunnah, di Imam Syafi'i sunnah, di Imam Abu Hanifah nggak sunnah, basmalahnya sir. Menurut saya ini hanya perbedaan yang sebenarnya nggak harus diributkan. Kecuali perbedaan seperti tadi bilang, sholat subuh 2 rakaat, di sana 3 rakaat. Nah, atau di sana Al-Fatihah wajib, di sini nggak wajib. Nah, itu harus diributkan menurut saya. Jadi saya mengalami perbedaan itu, saya kan pernah baca buku-buku kitab Muhammadiyah tentang NU, terus tentang apa namanya itu Salafi. Jadi menurut saya sebenarnya kita ini sama akidahnya, di usul tuh sama, beda itu di furu sebenarnya, benar-benar di furu. Jadi nggak perlu diributkan sebenarnya, kecuali kita sama Syiah. Itu otomatis menurut saya itu memang harus dibubarkan karena mereka tidak aswaja, tidak ahlus sunnah wal jamaah gitu. Tapi di awal sempat kaget juga ya? Sempat kaget. Cuma kadang memang Allah lagi membukakan hati saya, Win, udah lu pelajarin lagi, coba lu cari tahu lagi. Saya benar kaget. Sebetulnya NU, Muhammadiyah, ada lagi Persis, ya kan, ada lagi Salafi. Apa sih ini sebenarnya semua gitu loh kan? Bener-bener saya pelajari semuanya. Itu bang, saya bener-bener bawa buku loh. Buku tuh ini tentang NU, tentang Muhammadiyah, tentang Salafi, sejarah bangkitnya mereka, munculnya, terus pendirinya siapa, perbedaan mereka di mana, sampai buku 4 mazhab fikih segini gede, saya beli itu bang. Bener saya beli, saya pengen bener-bener bikin. Jadi seperti saya pernah nonton di ceramah gitu, pernah orang ribut gara-gara kunut subuh, bahkan gara-gara basmalah jahar sih ribut bang. Jadi saya ngambil pelajaran dari situ, saya harus belajar ini biar suatu saat saya ke daerah lain atau saya memahami daerah lain, saya nggak mengatakan wah itu sesat, kan repot jadi ribut. Nah, itu pernah salah satu ustadz ngomong, jadi gara-gara kunut subuh ribut. Itu bener-bener di masjid itu ribut bang, akhirnya nggak sholat lagi. Yang sholat paling 4 orang 5 orang, coba kan sayang nggak hanya beda kunut subuh. Coba yang kayak begini kan, ya Allah ngapain yang begini perbedaan begini aja, ya Allah. Jadi bagi saya penting banget kita belajar ikhtilaf di para ulama, karena kita biar jangan terjadi keributan. Karena rata-rata ributnya itu karena begini ributnya, ya apa? Mayoritas rata-rata di Indonesia ya, apalagi di luar Jawa, di Jawa itu tuh beranggapan kunut subuh itu sebagian wajib. Itu saya sering berjalan-jalan di masjid mereka itu, mereka beranggapan kunut subuh itu wajib. Saya pernah menjelaskan pada mereka, Imam Syafi'i gak pernah mengatakan kunut itu wajib. Sunnah muakkad iya sih bilang, baca silapnya. Kalau muridnya iya, pengikutnya Imam Nawawi mengatakan wajib. Itu hanya Imam Nawawi bilang. Tapi wajibnya nggak sampai pembatal sholat kayak gituin. Nah, jadi kayak gini sebenarnya harus dikasih tahu sebenarnya bang. Harus kita itu bener-bener belajar lagi fikih 4 mazhab kan gitu kan. Jadi saya menganggap perbedaan-perbedaan seperti ikhtilaf ini sih no problem, nggak masalah bang. Nggak masalah, kecuali bedanya di usul ya. Akidah kita sama, Tuhan satu, Nabi Muhammad yang Nabi. Nah, kecuali Nabi ada lain, nah, itu udah berbeda dah. Itu udah kita sesatin dah. Jadi saya kalau menganggapin masalah ikhtilaf perbedaan di Islam, banyak organisasi, banyak pendapat, selagi itu ada dalil, sesuai dalil, cuma cara ngambil dalilnya beda. Terus kayak masalah ini bang, apa? Duduk sama dari sujud ke duduk, dari sujud ke duduk, dari diri ke sujud, itu ribut bang, itu benar ribut orang gara-gara gitu doang. Ya Allah, masa ini aja ribut. Dalam hati saya bukan meninggikan diri saya
Saya baru mau setahun yang lalu, saya udah paham. Kok antum 30 tahun belum paham, yang begini masih ribut gitu loh. Saya bukan meninggikan diri saya, cuma saya koreksi diri. Ya Allah, alhamdulillah Allah ngasih saya ilmu sampai segini rupanya. Ternyata oh ini maksud Allah gitu loh. Itu benar-benar ribut bang, masalah dari sujud, dari diri terus duduk sama tasawuf. Kan ada orang kalau sholat subuh 2 rakaat duduknya tawaruk, ada yang itiros. Ya Allah, itu masalah sunnah, antum nggak duduknya tetap sah sholat. Dalam hati saya ribut bang. Ya Allah, imamnya dimarahin gara-gara duduknya tawaruk. Astagfirullahaladzim. Cuma saya ya sudah, selagi khilaf di furuh, ya silakan, mari kita sama-sama ya toleransi gitu bang. Kalau menurut Bang Ahmad, tahu istilah Islam kafa ya? Ya, Islam kafa ya. Menurut saya Islam kafa itu adalah Islam yang benar-benar menerima semua yang telah disyariatkan oleh Islam dan tidak ada pilih-pilih. Ini sesuai kebutuhan saya, ini tidak. Bukan begitu Islam kafa. Islam kafa itu benar-benar syariat halal, haram, makruh, boleh, sunnah, wajib. Nggak ada istilah, aduh, kalau saya nggak jalanin, nggak punya mobil. Nah, menurut saya Islam kafa itu bukan seperti itu. Islam kafa itu benar-benar menerima ya haram, ya halal, ya sunnah, wajib. Tinggalkan. Tidak ada istilah menurut kepentingan saya. Wah, kalau itu bukan Islam kafa, itu bagi saya Islam prasmanan, milih-milih seperti saya pernah tuh punya teman juga itu, sesama muslim. Dia yang tadi saya bilang, dia ngambil semau dia pendapat. Nah, yang kayak gini lah sebenarnya yang dibilang orang tidak menerima syariat secara mutlak. Nah, padahal di Al-Quran dijelaskan masuklah kalian Islam secara menyeluruh. Maksudnya menyeluruh itu bukan semua masuk Islam, tapi terima semua syariatnya. Contoh di riba, ada sebagian orang tidak beranggapan kalau aku tidak kredit, aku nggak punya rumah, aku nggak punya mobil, aku nggak punya motor. Aduh, salah. Kalau pakai konsep begitu terus kamu, saya bilang, aduh bos, kamu nggak tahu nggak ayat hadis tentang riba. Ini sama teman saya berbeda nih, dia orang bank. Alhamdulillah teman saya dulu ya, bisa dibilang orang sukses semua lah. Saya doang yang terseok-seok gitu. Nah, dia bilang begini, kalau saya nggak kredit, saya bisa punya rumah. Nggak bisa, Win. Saya bisa haji. Nggak bisa, Win, kata dia. Saya bisa umroh. Nggak bisa. Terus kata dia. Terus gue bilang ini, Bang, maaf sebelumnya Bang. Abang tahu nggak riba? Riba itu di Al-Quran, Allah memeranginya. Allah dan Rasulullah berperang melawan riba. Bayangin perang. Jangan maknai perang itu seperti kita bombardir, bukan. Benar-benar dimusuhin Allah riba itu. Bahkan di hadis Ibnu Hibban dikatakan 1 dirham hasil riba sama dengan 36 kali menjinai ibu kandungnya. 1 bang, apalagi berjuta-juta, ratusan juta. Gitu ya. Nah, banyak orang yang beranggapan yang ini nggak gue ambil. Jadi orang Islam ini sebenarnya bukan Islam kafa, dia Islam semaunya. Yuk, aku sholat ya sholat, tapi masalah perut nggak ada halal haram. Nah ini salah yang kayak gini, ini sih nggak bisa, salah, benar-benar salah. Padahal sudah banyak sekali tentang petinggi-petinggi bank itu. Petinggi bank, dia rajin sholat, rajin zakat, haji, umroh, puasa. Tapi kenapa kuburannya dan dia mayitnya terbakar? Kenapa? Karena dia tahu riba itu besar, tapi bukan ditinggalkan. Yang lebih berat itu kan bang, kita tahu ilmunya, kita tahu hukumnya, tapi malah kita langgar, itu lebih berat daripada nggak tahu. Gitu. Dia udah tahu, udah jelasin riba itu begini, berat. 36 kali menjinai ibu kandung itu 1 dirham, apalagi miliaran. Terus teman saya bilang, ya itu sih menurut kamu, Win. Saya kalau nggak begini, memang anak saya bisa sekolah, anak saya bisa makan,
saya bisa kesana kemari ke luar negeri, ya udah, nggak apa-apa. Cuma saya nasihat sama antum, saya bilang kita sama-sama temen nih, cuma nasihatin, tolong riba itu jangan pernah satu peser pun masuk lagi. Kalau kamu nggak akan menyesal, nanti kamu akan menyesal seumur hidup. Nyesal nanti, bro, nyesal sana. 1 dirham jangan sampai masuk riba. Terus ya udahlah, nantilah kalau aku kira-kira udah cukup baru aku tinggalin riba. Jangan begitu. Kalau belum cukup meninggal gimana? Gitu. Hah? Jangan begitu. Jangan takut miskin, bro, gara-gara riba. Lah nggak bakal ketukar, kayak gitu. Jangan takut miskin. Ya ampun. Dan dia bilang selalu dia bilang, itu banyak orang yang sholat, banyak orang yang puasa, sholat sunnah, miskin-miskin aja kata dia. Saya balikin begini sama dia, emang patokan orang kaya itu orang ibadah? Enggak, bang. Hah? Emang orang sholat tuh harus kaya? Enggak, bang. Gitu. Terus emang Allah menjanjikan sholatlah kamu agar kamu jadi kaya? Enggak, bang. Enggak. Ada namanya dalam Islam, bang, istidroj. Itu diulur, bang, saya bilang. Antum bermaksiat seumur hidup. Benar-benar berbuat maksiat seumur hidup. Tapi Allah nggak jatuhkan antum sakit, nggak Allah jatuhkan antum miskin, malah bikin kaya, Allah diulur. Tapi nanti, bang, di endingnya semua dikumpulin azab itu, bang, begitu. Semua, bang. Jadi jaminan, bang, orang sholat itu bukan harus kaya, karena sholatnya juga rizki, bang. Sholat itu nikmat. Saya bilang dia, sholat itu nikmat, bang. Abang sholat subuh contohnya, ya elah, bang, atau sholat zuhur, habis kerja sholat zuhur, itu nggak bakal ngurangi rizki, bang. Rizki abang nambah, yakin ya demi Allah, rizki abang nambah, nggak bakal berkurang. Logika kita mengatakan itu kurang, karena kita habis waktu untuk sholat, tapi sebenarnya nggak berkurang, bang. Gitu. Ya udah lebih gini katanya, kata dia. Ya udahlah, terserah abang lah. Tadi nanya, sekarang marah-marah aku gitu. Ya udah dah, dia udah bubar gitu. Pokoknya banyak banget saya diskusi seperti itu, banyak, bang, saya diskusi seperti teman-teman gitu, banyak kali. Tapi nggak ada sampai berantem, nggak ada sampai ribut, sampai makin nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, semua ngerti semua. Punya tantangan terberat nggak ketika sudah menjadi seorang mualaf? Tantangan terberat? Ya sebenarnya banyak tantangan berat, bang. Namanya mualaf, rata-rata resikonya tantangannya keluarga, materi sih udah pasti. Tantangan terberatnya keluarga sih, bang. Ibu bapak sampai sekarang dia belum nerima. Bagi saya itu batin banget, karena saya kembali tadi bilang, kenapa sih mama saya, bapak saya nggak nerima saya? Pan saya itu menganggap itu tetap orang tua, tapi mereka itu bisa loh, hanya beda agama sampai benci saya gitu. Pan saya nggak benci mereka walaupun mereka kafir gitu loh. Pan saya nggak ada walaupun mereka Kristen mau Buddha, tetap orang tua saya. Bagaimanapun tetap mereka itu disuruh Nabi itu, disuruh Allah itu perintah untuk tetap wajib berbakti, kecuali kepada mengajak-ngajak keburukan gitu kan. Tapi tadi saya bilang tadi, saya tetap Allah akan beri hidayah, insya Allah mereka akan diberi hidayah, dan selalu saya doakan, ya Allah berilah hidayah kepada orang tua hamba agar mereka masuk Islam, kalau bisa mati dalam keadaan Islam, itu doang selalu minta. Dan tantangan kedua saya lingkungan, sebenarnya lingkungan saya dulu yang orang kafir, non muslim, ya kalau dulu saya dibilang mudah banget, bro, ada kerjaan nggak? Gampang. Sekarang mah boro-boro, bang, nggak ada boro-boro. Kalau dulu, bang, ada kerjaan kayak gini nih, ada tuh Min. Sekarang mah, ya elah, baru-baru dianggap kita sama sekarang. Karena bagi mereka, setelah lu masuk Islam, ya lu musuh, kamu itu musuh saya, gitu. Musuh, gitu. Sebagian sih orang beranggapan gitu, sebagian sih enggak. Cuma teman-teman saya mayoritas setelah saya masuk Islam, saya dianggap musuh. Walaupun musuhnya bukan musuh harus berantem. Ya kamu tuh musuh, kamu butuh bantuan apa, aku udah nggak peduli, kayak dulu lagi gitu. Musuhnya seperti itu, nggak musuh harus berantem, bertengkar, enggak. Gitu.
punya harapan atau keinginan nggak ketika sekarang dalam keadaan seperti ini? Keinginan saya sih sebenarnya, ya manusia ya punya keinginan pasti banyak sih ya. Cuma kembali lagi kepada Allah, mana yang dikabulkan Allah, mana yang tidak. Keinginan sama kebutuhan beda ya. Kadang ada kebutuhan dan keinginan, karena banyak orang butuh tapi sebenarnya dia nggak ingin. Ada orang ingin tapi nggak butuh. Nah, kalau saya sebenarnya kebutuhan menurut saya ya, kebutuhan saya atau keinginan saya, ya kita campur adukan aja lah. Sebenarnya keinginan saya pingin sekali sih bener-bener berangkat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Pingin sekali saya. Ya mungkin karena kecintaan saya ya, nggak dibikin-bikin. Kalau ngeliat orang tuh habis dari umroh, lihat orang habis haji, ya rasanya nangis hati. Pingin banget saya ke sana, ya Allah, pingin doa sujud, bener sujudnya nangis di sono di Ka'bah. Pingin banget. Tapi kembali lagi, ya ampun, aku punya apa ya mau ke sana ya? Kadang begitu lagi bang, punya apa ya? Emang ke sana nggak cukup 1 juta 2 juta bos? Dalam hati gitu. Cuma kadang kalau lagi lihat temen tuh share dia lagi habis umroh 9 hari katanya, ya Allah, dalam hati saya, pan saya butuh banget, saya pingin banget untuk umroh, pingin. Iya sebenarnya nangis minta sama Allah, bener-bener pingin minta banget. Tapi kadang terenung lagi di hati, terpikir, kamu punya apa Win? Mau ke sono gitu lagi, ya Allah. Tapi insya Allah sih, insya Allah kalau kita memang keinginan kita buat ibadah ke sono, pasti Allah bantu sih. Pasti apa yang membuat tertarik kemudian dorong pengen satu apa? Sebenarnya bilang tertarik nggak bisa dijawab dengan hati, kata-kata ya. Pokoknya saya ngeliat orang umroh itu rasa pingin banget sono dan rasa nangis, sedih gitu loh. Jadi kalau dibilang dari kata-kata hati saya nggak bisa saya ungkapkan. Cuma saya bisanya itu tadi, setiap ngeliat orang umroh pergi dari Masjidil Haram itu saya sedih, kok saya nggak bisa ke sana. Saya pingin banget ke sana, ya Allah, saya nggak bisa ke sana. Saya pingin ke sana gitu mulu, saya nggak bisa ke sana, saya pingin ke sana. Tapi kembali lagi tadi di benak saya, Win, kamu punya apa Win? Keluarga lu aja nggak ada, keluarga kamu aja nggak ada yang nganggep gitu. Kembali kan lemes lagi, ya Allah, nggak punya apa-apa ya. Bagi teman-teman, bagi saudara semuslim yang mereka ingin hijrah, yang mereka memang ingin ibadah, benar-benar taubat, jangan tanggung-tanggung, karena kita nggak tahu kematian. Balan jelas, mati itu pasti, nggak bisa tertunda. Siapa pun ditanya, jangankan orang Islam, di luar muslim ditanya, kamu pasti mati nggak? Pasti mati, nggak ada yang nggak mati. Jadi untuk hijrah itu jangan ada kata tanggung-tanggung. Memang hijrah itu memang berat, apalagi perkara duniawi, perkara materi itu. Saya meninggalkan riba 2 mobil itu, walaupun plong waktu saya tinggalkan, aku tinggalin dah, bodo amat dah gitu dah. Memang plong, tapi kadang-kadang hati dipikir, aduh aku nggak punya apa-apa ya. Gitu. Tapi dalam hal itulah setan tuh menggoda lagi. Cuma saya lawan, ini setan godain lagi biar kamu riba lagi Win. Saya lawan, nggak bakal balik lagi, insya Allah gue nggak balik lagi karena aku tahu dosanya besar gitu. Jadi untuk teman-teman yang benar pengen hijrah, menurut saya ya jangan tanggung, hijrah, masuklah secara Islam dengan kafah, dengan seluruhnya, jangan tanggung. Kalau tantangan pasti ada, terutama dari keluarga, dari teman, dari materi, itu pasti ada. Kalau nggak kamu tiba-tiba rajin sholat, sok suci, kan? Rajin sholat dibilang, sok suci. Ntar kamu rajin puasa, sok puasa, sok suci, itu pasti ada. Terus kamu sekarang berjilbab atau berpakaian sesuai sunnah, itu pasti ada tantangan. Dulu aja pakaiannya kelihatan, sekarang aja sosokan, ya paling sebentar, itu pasti ada kata-kata.
Sedangkan Nabi Muhammad yang makhluk mulia, makhluk yang maksum dijamin surga, itu masih ada yang nggak suka, masih ada membenci. Apalagi kita manusia sekarang mau dibilang so suci, mau dibilang mau gimana, tetap aja pasti nggak ada yang suka. Nabi Muhammad makhluk mulia yang dijamin masuk surga kekasih Allah, itu ada yang nggak suka. Apalagi kita, aduh jauh lah. Kalau kata Imam Syafi'i, untuk mencapai keridhaan semua manusia itu mustahil. Nggak mungkin manusia itu bisa suka sama kita walaupun kita orang baik. Pasti ada antara mereka yang nggak suka sama kita. Pasti. Jadi kalau kita beranggapan aku hijrah, terus takut diolok-olok, takut dihina, takut dijauhin, susah kalau beranggapan gitu. Kita itu harus kita lewatin, pasti. Setiap kita hijrah, pasti ada tantangannya. Kayak saya hijrah, kayak teman-teman saya itu hijrah. Tantangannya ada di materi, tantangannya ada di teman jadi jauh. Ah, kamu sok suci, ah, kamu ibadahnya begini, amal sah. Itu pasti ada. Kalau bagi saya sih, terserah dah. Aku milik Allah dan aku akan kembali ke Allah, nggak akan kembali ke kamu. Itu aja. Kalau ada, misalkan ada mualaf nih sama, dia tidak diterima juga oleh keluarganya, ada tips nggak? Seperti Menurut saya sih kalau nggak terima keluarga ya, itu sih mayoritas ya. Setiap orang yang mualaf itu rata-rata diabaikan, terusir, dianiaya, caci maki, itu pasti. Mayoritas yang ditemuin begitu, walaupun ada sebagian enggak. Nah, untuk tipsnya menurut saya, ya kamu tetap, walaupun orang tuamu tetap, itu orang tuamu. Bagaimanapun tetap dia surgamu juga. Kecuali dalam perkara untuk kembali ke agama, boleh ditolak dengan baik-baik. Tapi kalau untuk balik ke Kristen, jangan mau. Tapi kalau untuk perkara berbakti, mau orang tua, jalin silaturahim, adik, abang, kakak, silakan. Terus kamu takut untuk apa? Jadi miskin, jangan takut. Allah itu maha kaya. Allah itu udah nentapin 4 bulan kamu di perut ibu kamu, sudah tetapin takdirmu, rezeki sudah tetapin, nggak bakal tertukar. 1 detik sebelum meninggal, duitmu 1 miliar lagi akan terkirim sebelum kamu meninggal. Pasti disampaikan Allah rezekimu baru kamu meninggal. Jadi menurut saya ketika kita udah mualaf, terus kita takut tantangan keluarga, tantangan materi, tips saya bagi saya istiqomah, yakin Allah akan balas kebaikan dan Allah akan ganti itu semua dan akan ada balasan dari Allah. Sungguh mahal hidayah itu, apa arti dunia ini daripada sebuah hidayah, iman. Nggak ada apa-apanya dunia ini, nggak ada apa-apa dibagikan hidayah. Bagi saya itu saja tips-tips bagi orang-orang yang masuk Islam tapi takut dengan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Cukup sekian kisah saya, insya Allah menjadi inspirasi, insya Allah bisa memotivasi bagi teman-teman yang di luar sana yang pengen hijrah, yang mu'alaf, yang sebenarnya dia pengen masuk Islam tapi takut. Itu ada. Dia masuk Islam tapi takut sebenarnya. Ada itu banyak. Kalau menurut saya, jangan takut. Karena Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji kepada hambanya, bagi siapa hambanya yang bertakwa, maka dia akan memberikan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi menurut saya, sekian dari saya. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini, insya Allah real, tidak ada yang ditambah-tambahkan, tidak ada yang kurang-kurangkan, dan ini benar-benar kisah saya dari 2019 saya masuk Islam sampai sekarang. Insya Allah teman-teman yang pengen hijrah dan mualaf bisa istiqomah, bisa tetap yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh jamaah Indonesia Ngaji Cerdas dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah berlangganan dan subscribe channel YouTube Ngaji Cerdas. Sekarang channel YouTube Ngaji Cerdas
sudah punya yayasan yang bernama Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas. Di Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas ini sudah ada program dakwahnya loh untuk pembinaan agama Islam. Yang sedang berjalan saat ini adalah Rumah Quran. Nah, pemirsa, di Rumah Quran ini sudah ada loh santrinya. Santrinya dari hari Senin sampai Jumat belajar Al-Quran, hafalan Quran, bahkan sudah ada yang setoran hafalan Quran jamaah. Masya Allah. Dan untuk kelas dewasanya dimulai dari malam hari. Nah, untuk Anda semua dimanapun pemirsa berada, dan juga di Rumah Quran akan diselenggarakan program selanjutnya, yaitu adalah kelas sejarah, kelas tahsin Al-Quran, kelas kristologi, dan masih banyak lagi kelas-kelas program dakwah yang akan berjalan nantinya. Nah, yuk untuk Anda dimanapun berada, jangan lupa sisihkan sebagian harta terbaik Anda di sini nih. Untuk apa? Untuk mendukung program dakwah ngaji cerdas. Ya pemirsa ya, terima kasih dari saya Hendriko Santoso yang tinggal di Depok, dan saya juga seorang mantan mualaf yang alhamdulillah sekarang maksudnya sudah menjadi muslim. Pada seluruh jamaah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk ikut berkontribusi di Rumah Quran dari Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas. Sisihkan sebagian harta terbaik Anda untuk aset amal investasi kita di akhirat kelak, jadi amal jariah. Ya pemirsa ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.